Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, Bapak dan Ibu jurnalis, pada malam hari ini kami ingin menyampaikan beberapa update terkait perkembangan epidemiologik dari COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara. Sekali lagi, tugas kami adalah mengupdate perkembangan epidemiologik. Kalau terkait kebijakan, nanti bisa ditanyakan langsung kepada Bapak Karo pemerintahan yang nanti akan bisa bergabung dengan kita di kedepannya nanti. Nah, pada hari ini kami ingin menyampaikan terkait perkembangan pemantauan dan surveillance yang kita lakukan di seluruh Provinsi Sulawesi Utara. Bahwa orang dalam pemantauan itu menurun menjadi 265 kasus. Kemudian pasien dalam pengawasan itu jumlahnya 40 orang, dengan perincian di Rumah Sakit Umum Prof. Kando ada 20, Rumah Sakit Umum Bayangkara ada 1, Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah 5, Rumah Sakit Umum Walter Menginsudi ada 2, RSUD Samratulangi Tondano ada 3, RSUD Lemkendaga ada 1, kemudian RSUD Walanda Maramis ada 2, dan RSUD Bolang Mongondo Utara ada 1. Kalau berdasarkan kabupaten kota, maka di Manado ada 4, Bitung 0, kemudian di Tomohon ada 5, Minahasa 7, Minahasa Utara 7, Bolang Mongondo Selatan ada 1, Sangihe 1, Minsel 1, Kota Mobagu ada 5, dan Bolmut ada 1, sementara ada dalam proses verifikasi alamat ada 8 orang. Nah, pada kesempatan ini juga kami ingin mengumumkan bahwa sejak tadi malam sampai hari ini ada 3 orang pasien dalam pengawasan yang meninggal dunia. Satu dari Manado, tetapi bersyukur pada tadi siang kami mendapatkan hasil laboratorium yang kedua kali dan dinyatakan negatif, tetapi yang bersangkutan sudah dimakamkan dengan tata cara atau protokol COVID. Kemudian juga hari ini ada 1 orang dari wilayah Kota Bitung yang juga meninggal dalam status pasien dalam pengawasan. Kemudian tadi malam juga dari Tomohon ada 1 orang yang meninggal dengan status PDP dan hasil laboratorium belum ada. Nah, pada hari ini kita ketambahan total kasus yang positif terkonfirmasi COVID-19 di Sulawesi Utara menjadi 18 orang. Pasien ke-18 ini adalah seorang pria umur 70 tahun, alamat Manado, dan tidak ada riwayat perjalanan ke manapun. Sementara untuk kegiatan surveillance laboratorium, kami dapat melaporkan bahwa pada hari ini diambil rapid oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 41 orang, dengan hasil ada yang reaktif 1. Secara total sampai tanggal 15 April 2020 telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 2.380 rapid test dengan total yang reaktif 38 orang. Pada 38 orang ini akan dilakukan tindakan selanjutnya, dan sebagian sudah dilakukan, yaitu pemeriksaan swab untuk mengkonfirmasi apakah betul mereka ada dalam status sakit COVID-19. Karena sekali lagi saya selalu jelaskan di dalam press conference adalah pemeriksaan rapid test bukan untuk diagnosa COVID-19. Pemeriksaan rapid test hanyalah bentuk screening untuk melihat apakah di masyarakat pernah ada penjangkitan COVID, atau melihat apakah di masyarakat itu sudah terbentuk antibodi terhadap COVID-19 ini. Tetapi tidak membuktikan bahwa di dalam tubuh seseorang masih ada virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 ini. Jadi oleh karenanya harus ada tindakan yang kedua yang dilakukan pada yang bersangkutan, yaitu dilakukan pemeriksaan swab untuk membuktikan bahwa ada virus di situ atau tidak. Nah, kemudian yang bisa kami laporkan pada kesempatan ini juga bahwa pada tanggal 14 April kemarin ada 194 pelaku perjalanan dari daerah yang dengan transmisi lokal datang ke Manado, sangat berkurang dari waktu-waktu sebelumnya, sehingga total yang bisa kami notifikasi atau kami bisa data adalah 24.638 pelaku perjalanan dari daerah dengan transmisi lokal.
Kemudian kami juga bisa melaporkan bahwa di rumah singgah yang ada di Diklat Maumbi sekarang ini ada 33, sekali lagi ada 33 orang yang sementara diobservasi. Tadi siang kami sudah melakukan pemeriksaan kepada 11 orang yang ada di sana untuk menentukan apakah mereka sudah bisa meninggalkan ruang isolasi atau tidak. Nanti akan kami umumkan besok hasilnya bila sudah ada hasil lebih lengkap. Total kunjungan posko Satgas COVID-19 untuk berkonsultasi adalah 19 orang. Sementara untuk hotline lewat telepon maupun lewat WA ada 10 orang. Oh iya, saya lupa menambahkan teman-teman jurnalis bahwa kita juga pada hari ini ketambahan berita gembira bahwa 2 kasus kita, kasus nomor 3 dan kasus nomor 8 yang saling terkait, itu pada hari ini dinyatakan sembuh. Sekali lagi, ada kasus nomor 3 dan kasus nomor 8 yang saling terkait. Kalau Bapak dan Ibu jurnalis buka riwayat press conference kami, ketahuan yang kasus nomor 3 dan kasus 8 ini memang ada hubungan. Itu sudah mendapatkan hasil laboratorium hari ini, hasilnya 2 kali negatif dan sudah dipulangkan ke rumah, tentunya tetap dengan protokol yang mengharuskan mereka tetap observasi secara mandiri selama 14 hari. Tapi sesuai petunjuk teknis yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan, pasien yang terkonfirmasi positif yang kemudian telah dilakukan pemeriksaan dan 2 kali hasil laboratoriumnya negatif, maka pada yang bersangkutan dinyatakan sembuh alias terkonfirmasi 2 kali negatif. Jadi itu juga yang perlu kami tambahkan pada pengumuman kali ini. Ini berita gembira buat kita semua, sekaligus juga meyakinkan kepada masyarakat bahwa pasien COVID-19 bisa sembuh. Jadi sekali lagi, pasien COVID-19 bisa sembuh. Yang bersangkutan tadi sudah menelpon kepada kami langsung dan menyatakan berterima kasih secara langsung kepada tim medis di Rumah Sakit Umum Prof. Kando dan juga kepada Satgas COVID-19 atas bantuan yang sudah diterima oleh bersangkutan selama dia berada di dalam ruang isolasi, sehingga kemudian dia berhasil melalui periode yang sangat tidak mengenakan ini dengan baik, sehingga yang bersangkutan bisa dinyatakan sembuh. Jadi mohon teman-teman jurnalis, hal ini juga diberitakan sebagai berita baik kepada masyarakat Sulawesi Utara, bahwa sampai saat ini sudah ada 4 kasus COVID-19 yang bisa dinyatakan sembuh atau terkonfirmasi laboratorium 2 kali negatif. Mungkin laporan ini belum bisa dapat diakses di website resmi pemerintah pusat, karena biasanya dari pemerintah provinsi yang harus mengupdate itu besok sebelum jam 12. Nanti besok akan ada terjadi perubahan, tetapi di website resmi pemerintah provinsi sudah akan dinyatakan bahwa yang bersangkutan itu negatif 2 kali. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan hari ini. Terima kasih untuk perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Saya mohon maaf harus mengakhiri jumpa pers ini karena ada beberapa hal yang harus dikoordinasikan pada malam hari ini. Terima kasih.